Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya pada perkuliahan PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kuliah hari ini ya, kita akan membahas topik tentang konstitusi. Ini sebenarnya masih merupakan kelanjutan dari perkuliahan yang lalu ya. Pada kuliah yang sebelumnya kita membahas mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Dan sudah kita ketahui pula bahwa penempatan Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga disebut dengan konstitusi ya. Oleh sebab itu kita perlu juga untuk membahas mengenai seluk-beluk tentang konstitusi itu ya. Nah, apa definisi ya atau pengertian dan hakikat daripada konstitusi itu ya. Nah, sebenarnya konstitusi itu ya dalam bahasa Perancis disebut dengan constituer ya, constituer itu bahasa Perancis. Konstituer ini diartikan sebagai membentuk ya, membentuk. Nah, apa yang dibentuk? Tentu saja yang dibentuk adalah negara ya, negara. Nah, pada hakikatnya konstitusi itu sebagai pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ya, di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara di pihak lain. Oleh sebab itulah di dalam konstitusi itu selalu diatur mengenai tugas-tugas ya, kewenangan pemerintah dan batasan-batasannya. Selain itu juga dimuat tentang hak-hak asasi manusia ya, di dalam konstitusi tersebut. Jadi dalam konstitusi itu ya, agar terdapat keseimbangan ya, selain mengatur mengenai kekuasaan pemerintah, juga mengatur jaminan terhadap hak-hak warga negara atau kita biasa mengenalnya dengan hak-hak asasi manusia. Nah, tujuannya ya pemuatan tentang HAM ini untuk menghindari kesewenang-wenangan dari kekuasaan pemerintah. Nah, pemerintah ini sebenarnya dapat dibagi menjadi dua pengertian ya. Yang pertama pemerintah dalam arti luas ya. Pemerintah dalam arti luas diartikan sebagai seluruh lembaga-lembaga negara yang ada ya. Nah, itu pemerintah dalam arti luas. Semua lembaga-lembaga negara, semua institusi-institusi negara, semua instansi-instansi pemerintah yang ada. Nah, itu pemerintah dalam arti luas ya, seperti
MPR, DPR, Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam kategori pemerintah dalam arti luas. Kemudian ada juga pemerintah dalam pengertian sempit, ya, dalam pengertian sempit. Nah, kalau pemerintah dalam pengertian yang sempit, ini ruang lingkupnya ya hanyalah eksekutif atau presiden beserta perangkat-perangkatnya. Nah, itu kalau pengertian pemerintah dalam arti sempit ya. Hanya terbatas lingkup eksekutif ya, atau presiden beserta perangkatnya. Nah, siapa itu perangkat-perangkat presiden? Nah, perangkat-perangkat presiden itu ya tentu saja wakil presidennya, ya, para menteri-menterinya, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan dan seterusnya, para dirjen-dirjen ya, yang ada di kementerian-kementerian, kemudian kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kemudian bawahan-bawahan dari kepala daerah, ya, sekretaris daerah, dinas-dinas, ya, atau badan-badan yang ada di lingkup pemerintahan daerah, terus sampai kepada camat ya, dan lurah. Nah, itu dari presiden sampai lurah itu merupakan pemerintah dalam arti yang sempit, ya, arti yang sempit. Nah, kekuasaan pemerintah yang diatur dalam konstitusi itu adalah kekuasaan pemerintah dalam arti yang luas, ya, yang berarti konstitusi itu mengatur semua kewenangan, semua kekuasaan lembaga-lembaga negara, ya. Nah, itu ya hakikat daripada konstitusi, ya. Kemudian, ya, konstitusi ini juga biasa kita sebut sebagai hukum dasar, ya, atau basic law. Hukum dasar basic law ini merupakan hukum tertinggi ya di dalam suatu negara. Ya. Nah, seperti di Indonesia itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi ya, di negara kita. Ya memang masih ada dasar negara yang lebih tinggi lagi, itu Pancasila. Ya, nah Pancasila ini sebagaimana diketahui itu ditempatkan di dalam pembukaan UUD tahun 1945 ya. Jadi dengan kata lain, Pancasila dengan UUD tahun 1945 itu merupakan bagian yang tak terpisahkan ya. Nah, itu nama lain daripada konstitusi ya, atau basic law atau hukum dasar. Nah, kalau kita flashback atau mundur ya ke zaman Yunani kuno ya, konstitusi ini disebut dengan politeia ya, politeia. Politeia. Ya, nah ini adalah pengertian istilah konstitusi di zaman Yunani kuno. Ya, politeia ini diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Kemudian pada zaman Romawi, jadi setelah Yunani itu ya, adalah zaman Romawi, ya, setelah Yunani kuno, kemudian Yunani dijajah oleh Romawi ya. Zaman Romawi konstitusi dikenal dengan istilah konstitusio ya. Konstitusio. Nah ini
adalah penyebutan konstitusi di zaman Romawi atau di zaman Kekaisaran Romawi ya. Berikutnya kita akan melihat mengenai apa itu pengertian. Jadi sudah peristilahan, ya, hakikat. Nah sekarang untuk lebih jelasnya agar kalian lebih paham lagi, kita akan kutip pendapat seorang sarjana dari Jerman yang bernama Carl Schmitt. Ya, Carl Schmitt. Nah menurut Carl Schmitt, ya, konstitusi adalah himpunan peraturan yang menjadi dasar bagi jalannya roda pemerintahan di dalam suatu negara. Nah, jadi konstitusi itu dalam pandangan Smith itu merupakan himpunan peraturan. Ya, ya memang kalau kita lihat ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak lain adalah himpunan peraturan, ya, himpunan pasal-pasal. Ya. Ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya sampai pasal 37. Nah, itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan. Ya. Yang menjadi dasar. Nah, tadi dikatakan bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar, ya, atau hukum tertinggi di dalam suatu negara. Sehingga menjadi dasar bagi jalannya roda pemerintahan dalam suatu negara. Nah, itu pengertian menurut Carl Schmitt ya. Jadi saya harapkan sudah semakin jelas ya dengan pengertian dari Carl Schmitt ini tentang apa itu konstitusi ya. Nah, konstitusi itu juga memiliki bentuk ya. Ada bentuk-bentuknya. Apa saja? Yang pertama ada konstitusi yang tertulis ya, written. Nah, konstitusi yang tertulis ini kita lebih familiar, kita lebih sering menyebutnya dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu dikatakan sebagai konstitusi yang tertulis. Nah, tertulis di sini juga bisa dikatakan dengan terdokumen. Nah, jadi jelaslah bahwa UUD tahun 1945 itu merupakan konstitusi yang terdokumen ya, atau memiliki naskah. Jadi konstitusi yang tertulis itu selalu memiliki naskah ya, ada naskahnya. Kemudian ada juga konstitusi yang tidak tertulis ya, atau unwritten. Nah, kalau yang tidak tertulis ini merupakan konstitusi yang wujudnya berupa kebiasaan ketatanegaraan ya. Nah, kita tahu yang namanya kebiasaan-kebiasaan itu sifatnya tidak tertulis ya. Tidak tertulis. Nah, walaupun tidak tertulis, tapi kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan ini dipraktikkan ya, dan terpelihara dalam kehidupan ketatanegaraan sehari-hari ya. Nah, di Indonesia pun dikenal ya konstitusi yang tidak tertulis ini. Ada itu ya, dipraktikkan, terpelihara ya, itu ada. Contohnya adalah pidato presiden ya, setiap tahun bulan Agustus ya, di hadapan sidang DPR dan sidang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, pidato ini
yang rutin dilakukan setiap tahun, ya, bulan Agustus, ya, ini merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis di negara kita, ya, seperti itu. Nah, sebagian besar negara-negara di dunia ini memiliki konstitusi yang tertulis, ya, memiliki undang-undang dasar. Seperti misalnya Undang-Undang Dasar Republik Kelima Prancis, ya, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, ya, Undang-Undang Dasar Filipina, ya, Undang-Undang Dasar Italia, dan sebagainya. Ya. Namun ada juga segelintir negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, ya, atau tidak memiliki undang-undang dasar. Negara tersebut hanya menerapkan konstitusi yang tidak tertulis, ya, tidak tertulis. Jadi lebih banyak berupa kebiasaan-kebiasaan, ya. Atau kalaupun tertulis, maka konstitusinya itu tidak terhimpun ke dalam sebuah naskah, ya, melainkan dia tercecer-cecer, ya, berpencar-pencar di dalam berbagai undang-undang. Ya. Nah, jadi apabila konstitusinya itu tidak ada naskahnya, ya, tidak terdokumen ke dalam sebuah naskah, melainkan tersebar di berbagai macam peraturan-peraturan atau undang-undang, gitu. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki naskah undang-undang dasar, maka itu juga dapat dikategorikan negara tersebut menerapkan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, ini terjadi di negara Inggris. Ya, Inggris itu merupakan negara yang tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusinya tidak tertulis. Jadi di Inggris itu hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan atau pengaturan-pengaturan konstitusi yang tersebar di berbagai macam dokumen, ya, atau peraturan-peraturan seperti dalam piagam, ya, dalam deklarasi, dalam berbagai undang-undang. Nah, jadi memang Inggris itu agak unik, ya. Itu ya, seperti Indonesia yang memiliki naskah UUD, di Inggris itu konstitusinya tersebar di berbagai macam dokumen, ya, di deklarasi-deklarasi, di piagam-piagam atau charter-charter, kemudian di berbagai macam undang-undang, ya, dan sebagainya. Saya tegaskan lagi bahwa dewasa ini sebagian besar negara-negara itu memiliki undang-undang dasar yang tertulis, ya, memiliki konstitusi yang tertulis, yang berarti memiliki naskah undang-undang dasar. Nah, konstitusi yang tidak tertulis itu juga sering disebut dengan konvensi ketatanegaraan, ya, konvensi ketatanegaraan. Baik, ya, sekarang kita lanjutkan spesifik membahas konstitusi di negara kita, ya, di Indonesia. Nah, di negara kita itu dikenal 3 macam konstitusi, ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di negara kita juga pernah berlaku Konstitusi RIS, ya, Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kemudian juga ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, ya, UUD
UUDS tahun 1950. Nah, masing-masing konstitusi atau undang-undang dasar tersebut itu memiliki masa berlaku sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat masa berlakunya masing-masing. Kita mulai dari UUD tahun 1945 ya. Nah, kalau kita berbicara tentang UUD tahun 1945 itu pun bisa dibagi menjadi dua ya. Yaitu UUD tahun 1945 yang pra perubahan atau yang sebelum perubahan. Kemudian ada UUD tahun 1945 yang pasca perubahan. Dibacanya pasca ya, bukan pasca. Pasca. Pasca perubahan. Atau yang setelah perubahan. Kalau pasca itu setelah, pra itu sebelum. Nah, yang pra perubahan, yang sebelum perubahan, ini pun terbagi lagi masa berlakunya menjadi dua periode ya. Periode pertama itu berlaku tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, ini periode pertama. Sampai 27 Desember 1949 dan kemudian sempat digantikan dengan Konstitusi RIS tahun 1949. Kemudian periode yang kedua, ini masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1959. Ya. Kita tahu tanggal 19 Oktober 1999 itu adalah tanggal bersejarah karena pertama kali disahkan perubahan pertama UUD tahun 1945. Kemudian UUD tahun 1945 yang pasca perubahan, nah itu dimulai berlakunya itu 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Ya, sampai dengan sekarang. Nah, jadi cukup panjang dan berliku-liku juga ini ya, berlakunya UUD tahun 1945. Nah, kemudian di negara kita juga pernah ada Konstitusi RIS 1949. Ini berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sangat singkat ya, tidak sampai setahun. Kemudian yang ketiga, di negara kita juga pernah berlaku UUDS ya. UUD sementara tahun 1950. Nah, ini masa berlakunya cukup panjang ya, sekitar hampir 9 tahun. Dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, berikutnya yang kita bicarakan adalah UUD tahun 1945 ya, yang sekarang berlaku ini. Nah, kalau kita bedah anatomi atau bagian-bagian dari UUD tahun 1945, maka di dalam UUD tahun 1945 itu ada yang pertama bagian pembukaan ya, atau preambul. Nah, bagian pembukaan ini tidak diubah ya, walaupun UUD 1945 sudah berubah sebanyak 4 kali, tapi bagian pembukaan ini tetap dipertahankan ya. Ini tetap dipertahankan, tidak diubah. Ini dianggap sebagai warisan dari para pendiri negara kita yang harus dilestarikan ya. Kemudian yang kedua adalah bagian pasal-pasal. Nah, awalnya itu ada, nah bagian pasal ini itu ada, awalnya ada 16 bab ya, awalnya. Kemudian setelah perubahan itu mengembang ya, bertambah menjadi 21 bab ya, 21 bab. Kemudian ada di sini 37 pasal ya, awalnya. Nah, setelah perubahan mengembang menjadi 73 pasal. Ya. Jadi banyak pasal-pasal yang beranak ya. Saya ambil contoh misalnya pasal 28 itu
perluas ya menjadi pasal 28 asli ya. Kemudian pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian pasal 24 itu bertambah ya menjadi pasal 24 naskah asli ya. Pasal 24A, 24B, 24C. Nah, ini karena pasalnya berkembang biak seperti itu, maka UUD 1945 yang setelah perubahan itu bertambah pasalnya menjadi 73 pasal. Kemudian ada pasal 4 aturan peralihan ya. Ini awalnya setelah perubahan menjadi 3 pasal atau aturan peralihan. Kemudian 2 ayat aturan tambahan ini pada awalnya ya. Setelah perubahan, pasca perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan ya. Ayat berubah menjadi pasal. Kemudian pada zaman UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan juga dikenal adanya bagian penjelasan ya. Bagian penjelasan. Nah, bagian penjelasan ini isinya memberikan penjelasan secara umum terhadap UUD tahun 1945 secara keseluruhan, dan ada juga penjelasan pasal demi pasal ya. Jadi 37 pasal itu ya dijelaskan satu persatu pasalnya ya. Nah, tapi sekarang ini setelah perubahan, pasca perubahan UUD tahun 1945, bagian penjelasan itu sudah dihapuskan ya, sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal sejarah ya. Tinggal menjadi naskah sejarah, dokumen sejarah ya. Nah, itu ya, anatomi daripada UUD tahun 1945 pasca perubahan ya. Nah, ini ya, ini adalah bagian pembukaan UUD tahun 1945 ya. Bagian ini disepakati oleh MPR ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk tidak dilakukan perubahan, untuk tetap dilestarikan sebagaimana adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi ya. Nah, kita lihat di sini dalam pembukaan ini ada Pancasilanya ya, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Tadi dikatakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sudah mengalami perubahan ya. Perubahan itu sudah terjadi sebanyak 4 kali perubahan ya. 4 kali perubahan. Perubahan pertama itu dilakukan dalam sidang umum MPR 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 ya. Kemudian perubahan yang kedua itu dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Kemudian perubahan yang ketiga dalam sidang tahunan MPR tahun 2001. Terakhir, perubahan yang keempat itu dilakukan melalui sidang tahunan MPR 2002 ya, 2002. Konon katanya MPR akan berencana melakukan perubahan yang kelima ya, dalam beberapa waktu ke depan ya, kita tunggu saja ya perkembangannya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, di dalam sidang MPR ada kesepakatan untuk tidak mengubah pembukaan ya, pembukaan. Lalu apa saja yang diubah
ya. Nah, pada amandemen pertama atau perubahan pertama itu tahun 1999, antara lain yang diubah adalah menyangkut kekuasaan presiden. Ya, kekuasaan presiden. Terdapat pembatasan kekuasaan presiden. Nah, kemudian juga dalam perubahan pertama itu adanya pembatasan masa jabatan presiden. Ya. Jadi kalau sebelum perubahan itu, presiden itu dapat menjabat secara terus-menerus, ya. 5 tahun bisa dipilih kembali, 5 tahun selesai bisa dipilih kembali, 5 tahun selesai bisa dipilih kembali, dan seterusnya, ya. Bahkan bisa sampai seumur hidup. Maka dengan adanya perubahan atau amandemen pertama UUD 1945, maka presiden itu hanya maksimal dapat menjabat sebanyak 2 kali, ya, atau 2 periode, 2 kali 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu perubahan yang contoh-contoh perubahan yang terjadi, ya, pada UUD tahun 1945, ya. Kemudian perubahan kedua itu ada 8 pasal yang diubah, ya. Antara lain terkait dengan penjabaran lebih rinci, ya, penegasan tentang otonomi daerah, ya. Otonomi daerah. Jadi melalui perubahan UUD, daerah itu diberikan otonomi yang lebih luas, ya, seperti itu. Kemudian dalam perubahan kedua juga ini ada penjabaran yang lebih rinci, ya, penjabaran yang lebih rinci tentang HAM. Nah, dulu itu sebelum perubahan HAM itu hanya terbatas sekali pengaturannya, ya, hanya di 2 pasal 27 dan pasal 28. Tapi setelah perubahan UUD, khususnya perubahan kedua, HAM itu dirinci dalam pasal 28A, 28B, 28C, 28D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, itu, ya, perincian HAM di dalam perubahan kedua UUD tahun 1945. Nah, kemudian dalam perubahan yang ketiga, ini atau amandemen yang ketiga, ini ada 10 pasal yang diubah. Nah, di sini terjadi perubahan yang bisa dibilang revolusioner, karena dalam perubahan ketiga ini mulai diadopsi pemilihan presiden secara langsung. Jadi yang sebelumnya presiden itu dipilih oleh MPR, nah melalui perubahan ketiga diubah menjadi presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya. Itu, ya, beberapa contoh-contoh hasil perubahan UUD tahun 1945, ya. Kalau ingin lebih detailnya nanti saudara bisa baca sendiri, ya, di bahan nanti yang saya upload di e-learning, ya. Nah, ini hasil amandemen yang lebih detailnya, ya. Banyak sekali, ya. Nah, perlu juga saya jelaskan di dalam amandemen UUD ini, ya, dalam perubahan UUD 1945 ini, khususnya di perubahan yang ketiga, muncul lembaga-lembaga negara baru, ya, untuk menambah lembaga-lembaga negara yang sudah ada, ya. Lembaga negara yang dimaksud itu adalah Komisi Yudisial, ya, Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, itu semua 3 lembaga negara baru, ya. Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu dibentuk melalui perubahan ketiga UUD tahun 1945. Dan ada satu lembaga negara yang dihapus, yang dibubarkan, yaitu DPA. Ini DPA ini, lembaga negara yang dihapuskan
DPR merupakan singkatan dari Dewan Pertimbangan Agung ya, yang tugasnya itu hanya satu, yaitu memberikan nasihat kepada presiden. Dulu DPA ini sejajar dengan presiden, setara dengan presiden. Nah, sekarang ini DPA ini bertransformasi menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Tapi One Team Press ini di bawah presiden, ya. Di bawah presiden, tidak seperti DPA dulu sejajar dengan presiden. Itulah ya beberapa hasil amandemen atau perubahan UUD tahun 1945 ya, yang bisa saya jelaskan. Detailnya silakan saudara baca sendiri. Ya. Baik, kita cukupkan dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Ya. Apabila ada pertanyaan atau ada komentar, silakan saudara tuliskan pada forum diskusi di e-learning ya, atau bisa juga di kolom komentar YouTube ya. Insya Allah saya akan jawab ya secepatnya. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.